Sebagai manusia, kita pastinya memiliki kebiasaan-kebiasaan yang sering kita lakukan, dimulai dari pagi hari bangun tidur, hingga malam hari kita akan tidur. Kebiasaan tersebut akan membentuk cara berpikir dan perilaku kita. Tapi tahu nggak kalian, beberapa kebiasaan yang sering kita lakukan ternyata dapat merugikan otak kita. Bahkan, dapat merusak otak kita dalam jangka panjang. Apakah kalian pernah berpikir bahwa otak kita adalah aset berharga yang mempengaruhi berbagai aspek dalam hidup kita seperti kemampuan berpikir logis, kemampuan mengingat, suasana mood, dan kesehatan mental kita? Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk menjaga kesehatan otak kita dengan menghindari kebiasaan-kebiasaan negatif yang berpotensi merusaknya. Nah, kali ini gue akan berbagi dengan kalian kebiasaan-kebiasaan negatif yang perlu kita hindari. Gue juga bakal jelasin mengapa kebiasaan-kebiasaan itu harus dihindari dan apa dampaknya terhadap otak kita jika kita terus melakukannya. Jadi siap-siap ya, kita mau eksplorasi lebih dalam tentang kebiasaan-kebiasaan negatif apa saja yang berdampak buruk pada otak kita, dan bagaimana kita bisa merubahnya jadi kebiasaan yang lebih baik. Yang pertama, mendengarkan musik terlalu keras. Pasti di antara kalian di sini banyak yang memiliki kebiasaan mendengarkan musik, baik itu untuk hiburan, meningkatkan mood, atau membuat pikiran kalian menjadi rileks. Tapi tahu nggak kalian, jika kita mendengarkan musik terlalu kencang, hanya dalam 30 menit akan merusak permanen pendengaran kalian. Lalu, apa hubungannya dengan otak kita? Jadi gini, menurut penelitian, mendengarkan musik terlalu keras bisa melemahkan saraf-saraf kita, bahkan hingga ke saraf utama. Para ilmuwan juga telah membuktikan bahwa gangguan pendengaran pasti juga terkait dengan penurunan kognitif. Apa sih penurunan kognitif itu? Kemampuan kognitif itu kemampuan mental yang terkait dengan pemrosesan informasi, pemahaman, pengambilan keputusan, ingatan, perhatian, dan pemecahan masalah. Jadi ketika seseorang mengalami penurunan kognitif, kemampuan untuk berpikir, belajar, mengingat, dan berinteraksi dengan lingkungan sehari-hari dapat terganggu dan dapat menghambat kalian dalam hal apapun. Coba deh, saat kalian dengerin musik dan memakai headset dengan jangka waktu lama, lepaskan headset itu selama 30 detik, lalu pasangkan kembali ke telinga kalian. Apa yang kalian rasakan? Kebanyakan orang akan merasakan volume musik akan lebih keras dari sebelumnya, padahal settingan volumenya sama. Coba bayangkan, sudah berapa lama kita menerapkan kebiasaan ini tanpa kita menyadari efek buruk yang akan diterima oleh otak kita. Jadi usahakan, saat kita menggunakan headset di bawah 50%, makin kecil lagi makin bagus. Dan cobalah tidak menggunakannya secara terus-menerus. Yang kedua adalah sering mengonsumsi berita negatif. Apakah terlalu banyak menonton berita negatif bisa membuat otak kita rusak? Nah gini, berita negatif yang terlalu sering kita konsumsi tidak akan langsung merusak otak, tetapi dapat mempengaruhi mental kita. Melihat dan membaca berita negatif yang berlebihan dapat menimbulkan stres, rasa cemas, dan perasaan negatif lainnya. Perlu kalian ingat bahwa otak kita peka terhadap informasi yang kita terima. Saat terus-menerus mengonsumsi berita negatif, otak cenderung fokus pada ancaman dan kekhawatiran yang dapat mempengaruhi pandangan dan persepsi kita terhadap dunia. Hal ini akan sangat berdampak pada pola pikir, keyakinan, dan sikap kita. Jadi, kita perlu mengonsumsi berita yang positif atau inspiratif. Selain itu, untuk menjaga kesehatan mental adalah dengan melakukan kegiatan yang positif dan menyenangkan seperti hobi, olahraga, atau berinteraksi dengan orang terdekat. Hal itu akan mengurangi dampak negatif dari paparan berita negatif yang berlebihan. Yang ketiga, melakukan isolasi sosial. Saat kita sedang depresi atau mungkin di titik rendah kita, beberapa dari kita mungkin akan menghindari kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan acara sosial atau pertemuan. Apakah kalian pernah melakukan itu? Tidak apa-apa jika hal itu hanya sementara, tetapi jika kalian melakukan hal itu secara berkepanjangan, stop lakukan itu. Kembalilah ke rutinitas kalian dan temui beberapa orang yang positif. Hal tersebut akan membantumu, karena dampak melakukan isolasi sosial sebenarnya berbahaya bagi diri kita. Isolasi sosial memiliki efek negatif terhadap kesehatan mental kita. Tetapi, apa kalian tahu? Melakukan isolasi sosial juga akan berpotensi merusak otak kita. Menurut penelitian, isolasi sosial yang sudah kronis dapat meningkatkan risiko terkena stroke, yang artinya akan ada suatu bagian dari otak yang akan rusak. Jadi, jangan berlarut-larut dalam melakukan isolasi sosial. Jika kalian ada masalah atau apapun yang menyebabkan kalian melakukan isolasi sosial, setidaknya temuin orang tua kalian atau teman kalian. Mungkin hal itu akan memberikan dampak positif untuk kalian.
Tetapi, jika hal tersebut masih belum bisa membuat kalian berhenti melakukan isolasi sosial, kalian bisa berkonsultasi dengan ahli atau psikolog. Yang keempat, jarang bergerak. Coba kalian ingat lagi, kapan terakhir kalian jalan sore, berlari, angkat beban, bersepeda, atau melakukan olahraga lainnya. Kalau kalian merasa itu rutinitas kalian, silahkan menuju ke pembahasan berikutnya karena kalian sudah mencintai tubuh kalian. Tetapi jika kalian berpikiran kapan ya terakhir gua olahraga? Wah, sudah lama banget gua gak olahraga. Tolong simak pembahasan ini demi kalian sendiri. Menurut Brong Armstrong dari The Scientific American, olahraga meningkatkan detak jantung yang memompa lebih banyak oksigen ke otak dan meningkatkan plastisitas otak dengan merangsang pertumbuhan koneksi baru antar sel di banyak area kortikal penting di otak. Kesimpulannya, olahraga sangat baik bagi tubuh dan otak kalian, yang artinya setelah tubuh kalian merasa baik karena melakukan kebiasaan yang tepat, kedepannya akan ada dampak positif yang akan kalian rasakan. Nomor 5, terlalu banyak tinggal kegelapan. Kalian pernah nggak saat malam hari, kalian matikan semua lampu dan berharap kalian bisa tidur, tetapi realitanya kalian malah tidak bisa tidur? Atau saat siang hari, kalian malah memilih terlalu lama di tempat yang gelap? Mungkin kalian sedang bermain game atau mengerjakan sesuatu yang penting. Ada yang seperti itu gak? Jangan lakukan hal seperti itu ya, karena secara alami tubuh kita membutuhkan cahaya dari matahari. Lalu apa akibatnya jika tubuh kita terlalu lama di tempat yang gelap? Itu akan menyebabkan kita depresi dan akhirnya dapat menyebabkan kemampuan otak menurun. Jadi, carilah tempat di mana kita bisa melakukan kegiatan dengan adanya cahaya, atau kalau memang kalian senang di tempat yang gelap, sesekali keluar dan rasakan cahaya alami yang ada di luar. Setelah menonton video ini, bagaimana menurut kalian? Apa pendapat kalian tentang kebiasaan-kebiasaan negatif pada konten kali ini? Komen di bawah ya, dan terima kasih telah menonton.